Ini sebenarnya memang fenomena yang banyak dirasakan oleh para penuntut ilmu yang baru belajar ya. Ketika mereka belajar, baru nampak betul, ternyata sholat saya keliru ya. Ternyata cara wudhu saya tidak benar. Oh, ternyata bacaan Quran saya banyak yang salah. Yang dulunya ya, dia misalnya biasa jadi imam di masjid, kalau dia mengaji seperti Muammar rasanya. Ya, tapi ketika mulai belajar, ternyata banyak salahnya. Ya, bahkan ini dirasakan oleh sebahagian dai yang ketika dia sudah kenal sunnah, belajar sunnah, ya, dia merasa kecewa dengan apa yang pernah dia sampaikan yang telah lalu. Ya, ternyata saya dulu pernah sampaikan begini dan begini, ternyata keliru. Akhirnya ada sebahagian orang yang ketika dia sudah ngaji, ya, dia tidak mau ceramah lagi. Malu lagi naik khutbah misalnya, seperti itu. Ya, jadi yang seperti ini, ya, seorang tentunya prioritasnya adalah belajar, perbaiki apa yang keliru, terus belajar. Namun jangan sampai ini menghalangi kita dari melakukan beberapa ibadah yang merupakan ibadah yang penting yang harus kita lakukan. Ya. Beda misalnya kalau seperti ceramah, khutbah dan seterusnya, ya itu bukan fardu ain, ya kan? Ya. Kalau dia misalnya minder dan tidak mau ceramah dulu sampai dia benar-benar tahu ilmunya dan faham, maka itu suatu kebaikan bagi dia. Tapi kalau misalnya ya seperti sholat, dia tidak mau sholat kalau belum bagus betul sholatnya. Ya, latihan sholat dulu, belajar sholat dulu, baca. Ini tidak benar ini. Tetap harus sholat. Jangan pernah malu, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tingkat kemampuan kita. Jelas ya? Ya, jadi tetap sholat dan tetap berusaha memperbaiki sedikit demi sedikit bacaan Al-Quran. Ya, jangan sampai dia berhenti mengaji, tadarrus Al-Quran hanya karena merasa tajwidnya kurang baik. Akhirnya apa? Syaitan akan masuk. Ya, akan memperdayakan dia. Syaitan akan membisikkan, tidak benar itu tajwidmu, jangan mau mengaji. Iya kan? Akhirnya dia tinggalkan ibadah-ibadah yang penting, ya, karena merasa kurang sempurna di dalam melaksanakannya. Ya, ingat yang harus dilakukan, tetap laksanakan ibadah tersebut sesuai dengan kadar keilmuan kita dan tetap berusaha memperbaiki dengan menuntut ilmu. Paham ya? Ya, seperti itu ikhwani fillah. Ya, jangan berhenti dari ibadah tersebut. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memberikan solusi kepada orang-orang yang tidak benar bacaan Qur'annya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, bagus tajwidnya, bagus suaranya, bacaannya mantap, mereka ini sama kedudukannya dengan as-safaratil kiramil bararah, para malaikat yang mulia. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fi falahu ajran." Adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia terbata-bata di dalamnya, tidak terlalu lancar bacaannya, ya, mungkin tajwidnya belum sempurna, kadang juga bacaannya amburadul dan seterusnya ya. Apa kata Nabi? Nabi tidak katakan, jangan baca Quran. Tapi Nabi katakan, dia dapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala bacaan Al-Qur'annya, yang tentunya setiap satu huruf mendapatkan berapa? 10 pahala. Yang kedua, pahala apa? Pahala usahanya membaca Al-Qur'an dalam keadaan sulit. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala didapatkan oleh seorang sesuai dengan kadar kesulitan yang dia rasakan. Ya, demikian ikhwani fillah. Jangan pernah berhenti dari suatu ibadah
yang biasa kita lakukan, yang menjadi rutinitas kita, hanya karena merasa itu kurang sempurna. Jelas ini? Iya. Akan tetapi, laksanakan dan tetap berupaya memperbaiki sedikit demi sedikit. Seiring dan sejalan bertambahnya waktu, insya Allah, ibadah kita akan semakin baik dan semakin sempurna. Iya. Tapi ada memang ibadah yang seharusnya seorang itu tidak lakukan hal tersebut. Jika dia apa? Jika belum ya benar-benar mungkin di situ. Seperti apa tadi? Mendakwahkan. Wah, ini hati-hati. Kalau memang dia merasa kurang sempurna di situ, jangan dia dakwahkan. Jangan dia bicara. Ya. Tapi dia bicara pada hal-hal yang betul-betul dia yakin sudah mengilmuinya. Ya, dengan sebenar-benarnya. Jelas ini? Baik, wallahu taala a'lam.